bersama-sama ya untuk mendoakan mempelai berdua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lak Barakallahu lak wa baraka alaik wa baraka alaik wa jama'a wa jama'a bainakuma fi khairin. fi khair. Para ikhwan akhwat, nikah itu penting sekali. Dalam riwayat Ibnu Abbas, insya Allah, seandainya saya tahu 2 hari lagi itu akan kiamat, saya apabila belum punya istri, saya akan menikah. Jadi begitu pentingnya. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa suami atau tanpa istri. Jadi maka kalau istri meninggal, itu kata orang Jawa harus nunggu teringnya tanah kubur, enggak berlaku. Nah, pokoknya ini bagi laki-laki ya, kalau yang perempuan kan ada iddah. Begitu istri meninggal, misalnya besok pagi nikah, silakan. Jadi mungkin adat ya, ini kok rasanya nggak sopan benar sama istri yang dulu ya, agar kita ini menghadap Allah tidak sampai tanpa pasangan. Nah, selanjutnya dalam pernikahan ini kita berharap mudah-mudahan tetap lestari dunia dan akhirat. Para ikhwan semuanya, salah satu hal yang ditekankan oleh Islam dalam kehidupan rumah tangga khususnya dan kehidupan pada umumnya adalah kewajiban, bukan hak ya. Apabila orang-orang barat itu yang ditekankan adalah hak, tapi kalau Islam yang ditekankan adalah kewajiban. Maka dalam disertasi hukum Islam, Profesor Dr. Abdul Rauf, beliau membahas tentang hak dan kewajiban ini dengan agak mendetail. Antara mengatakan gini, salah satu ciri khusus hukum Islam adalah mendahulukan kewajiban, sementara hukum Barat mendahulukan hak. Maka kita lihat, gitu saya masih agak hafal kalimatnya, orang mulai dari tepi jalan, kemudian di tengah pasar, sampai di parlemen, yang dibicarakan adalah hak, bukan kewajiban. Padahal ini sangat membahayakan. Maka sampai di PBB pun ada Declaration of Human Rights, yaitu tentang deklarasi tentang hak manusia. Kewajiban tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang barat. Maka yang dituntut adalah hak, begitu seterusnya. Kewajiban tidak dipikirkan. Nah, Islam mengembalikan kehidupan kepada fitrahnya, dahulukan kewajiban, baru nanti kamu akan dapat. Ayat yang tadi jelas dibacakan oleh Amir Markas, makanya disetting tua-tua semuanya. Amir majlisnya belum mau dia. Kemudian Pak, ini yang ngatur ini Amir Markas, biar tua-tua semua. Jadi Amir Markas milih yang paling tua di maktab siapa, katanya. Kamu jahit katanya ya. Terus nanti yang baca Quran biar saya aja. Nah, jadi alhamdulillah seperti yang dibacakan oleh Amir Markas itu adalah ayat tentang kewajiban. Kewajiban suami dan kewajiban istri. Dalam hadis jelas. Di dalam rangkaian soal pembaiatan khalifah, Abu Hurairah bercerita, riwayat Imam Muslim, kita semuanya sudah hafal. Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Fa innahu la nabiyya ba'd. Fu bi bayatil awal fal awal fa tu haqqahum was'alullaha alladzi lak.
yang akhir tadi, yang terakhir tadi, fa'tu haqqahum was'alullaha ladilakum. Tunaikan kewajibanmu, sementara hak kamu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kehidupan begini ini berjalan di tengah-tengah kehidupan berjamaah. Kita semuanya beramal soleh, tidak pernah memikirkan apa? Tapi yang kita pikirkan adalah apa? Kewajiban. Hak kita minta kepada siapa? Was'alullahal ladilakum. Mintalah hak kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini umarok mesti lebih peka. Karena makmum atau yang diamanati tidak memikirkan hak, maka umarok mesti memikirkan maksimal bagaimana dia bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, pada ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kurang lebih tentang tentang kewajiban laki-laki dengan kalimat amat singkat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, perempuan itu berkewajiban. Nah, apa? Qawwamun, yaitu bertanggung jawab. Ini Pak Amal ya. Jadi Pak Amal bertanggung jawab kepada Ibu Titi. Ini tanggung jawab pertama. Nah, dengan kecerdasannya para sahabat bertanya, lantas apa ya Rasulullah kewajiban kami terhadap istri-istri kami? Nah, apa coba kewajiban haji terhadap istrinya? Belum tahu ya? Nah, ya ini untuk muslimin dulu ya, muslimat nanti dulu ya, sabar. Nah, kecerdasan para sahabat. Apa kewajiban kami ya Rasulullah? Itu pertanyaan yang memang orang-orang yang sadar semacam itu. Apa kewajiban kami? Yang saya dengar langsung ketika orang Biat menanya kewajiban, itu pertama Profesor Dr. Saleh Al-Qadir. Yang kedua Profesor Dr. ya Pak Idris, ini bisan saya, alhamdulillah teman akrabnya Pak Amal ya, khusus kami undang Pak Amal ya. Silakan Pak Idris ya. Ya, alhamdulillah. Itu gimana? Waktu Pak Saleh Al-Qadir, Profesor Dr. Tubeat masih di ruangan yang sangat sederhana, beliau tanya pada Ustaz Qadir, Ustaz, apa kewajiban saya setelah Biat? Bukan tanya apa hak saya. Biasanya kan gitu. Setelah saya Biat, kalau saya nggak punya uang, ada yang ngasih nggak ya? Kurang gitu kan? Nah, setelah saya Biat, kalau saya sakit, ada yang jemput nggak ya? Nah, tapi belum tidak. Apa kewajiban saya? Ustaz Qadir dengan cerdas jawab, kewajiban Anda menasihati kami, Umaro Dewan Imamah, kalau kami melenceng dari syariat. Kemudian ketika Profesor Doktor Ketiri. siap, itu pun begitu. Biat itu berbarengan dengan pernikahan putrinya Pak Soni, putranya Pak Soni dengan putrinya Pak Badir ya, di Pak Sakri belum hadir ya. Itu juga. Apa kewajiban saya setelah saya Biat? Imam yang jawab, kewajiban Anda adalah menyebarkan jamaah di Timur Tengah. Jadi itu. Jadi para ikhwan semuanya, ini orang-orang yang hebat biasanya tanyanya adalah apa? Tapi kalau misalnya Bagus Primatan KRT, ketika menerima pegawai baru yang ditanya, Pak, gaji saya berapa Pak? Wah, ini langsung aja ditolak. Kalau modal Islam tidak begitu. Apa yang harus saya kerjakan Pak di sini? Soal gaji saya. Dan alhamdulillah ini diwarisi oleh anak-anak kita. Pak Farid, ini terus terang saja, mohon maaf. Yang mengurus klasi. Heran dan ketakjuban saya kepada Nana Al-Fatah. Ketika dia akan berhasil yang dia tanya, bukan gaji saya berapa, tapi apa Pak yang harus saya kerjakan di sini? Alhamdulillah. Itu. Tidak, padahal yang lain kalau bukan dari Al-Fatah yang ditanya, Pak, gaji saya di sini berapa Pak?
Tapi alhamdulillah alumni Al-Fatah. Ini kebaikannya walaupun kekurangannya banyak ya Pak Gus ya. Nah, pujian banyak sekali kekurangannya ya diri. Yang tanya, Pak, apa yang harus saya kerjakan di sini? Alhamdulillah saya bisa bertanya. Nah, kemudian tadi para sahabat, seorang sahabat bertanya, apa kewajiban saya kepada istri saya? Rasul menjawab, antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza stakaita wa idza tasaita wa la taqbil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Baru dirasani datang ini Pak Syakuri. Silakan Pak. Di depan aja yang di belakang. Belakang nanti enggak kebagian makanan. Silakan maju langsung terus. Datang belakang di. Nah. Terus. Jadi kewajiban suami pertama memberi makan seperti yang kita makan. Rasulullah di sini menggunakan kalimat to'ama. To'ama itu adalah makanan matang. Nah, kalau akala belum tentu matang. Sehingga para ahli fikih ibu-ibu jangan kemudian lupa daratannya ke sana. Nah, lu mantainya ini Pak. Untung nggak dengar istrinya Zadai. Nah, ini mantainya. Nah, ya, jadi kata Toi tadi perhatikan memberi makanan matang untuk istrinya. Jadi yang masak siapa dia? Suami itu harusnya gua senengi karuan ibu-ibu. Nah, tapi kalau istri mau masak gimana? Wah bagus, itu calon-calon istri calon penghuni surga. Nah, amin ya. Nah, jadi itu, nih tidak antuk kilaha ida akal tak antut imaha ida to'imta. Kamu memberi makanan matang ketika kamu makan. Jadi kewajiban mematangkan masakan adalah siapa Bu? Dahlu walah berakhirat keluar. Warung. Nah, kalau enggak ya belikan di warung. Nah itu. Terus dan kau beri pakaian. Sudah tentu pakaian jadi bukan libas. Kalau libas belum tentu. Jadi kau belikan istrimu pakaian seperti kamu. Berarti apa? Ya dibelikan kainnya, ya dibelikan apa? Ongkos. Nah enak benar tuh jadi istri. Nah, enak. Pokoknya kalau kurang jamaah sama istri enak pokoknya ya. Ini tafsir dari tadi. Ini tafsirnya aja boleh. Tafsir dari ayat yang tadi dibaca oleh beliau. Nah kemudian soal pemukulan. Jangan kalian memukul. Ulama Maliki ada yang hebat pengertiannya. Ini bukan berarti memukul. Karena ada hadis yang lain. Jangan kamu memukul istri dalam keadaan marah. Tetapi maksudnya jangan kau marah kepada istrimu. Marah aja nggak boleh. Apalagi mukul kan. Loh, suaminya pada marah nggak? Nggak gitu jawabnya. Loh. Sudah tentu marah yang tidak tanpa apa alasan. Sehingga di sini dikomentari, disinilah kecerdasan ulama yang tadi, yang dia bisa mengalihkan, menafsirkan tidak boleh memukul, tapi maksudnya tidak boleh apa marah tanpa apa alasan. Yang berapa tadi? Yang ketiga, yang keempat. Wala tahjur ila fil baiti, dan tidak boleh mendiamkan istrinya kecuali di dalam rumah. Lah, ini rumah belum bisa membuatkan sudah didiamkan. Jadi buat di rumah dulu, dan kemudian para pensara hadis nyampaikan rumah di sini adalah dengan segala perangkat rumahnya. Wah, Ustaz Dahi nambah termasuk mobil. Apa Bu? Nah betul, pinter. Kalau mau marah istri, bikin rumah dulu. Ini masih numpang orang mertua marah-marahi bojone. Nah, untung orang Indonesia ini perempuannya, masya Allah baik-baik semua. Nah, ya.
Jadi inilah kewajiban. Nah, sekarang ganti dia kewajiban ibu-ibu gantian. Nah, ya. Nah, dengerin Bu, dengerin. Jadi, nah, dalam seperti serangkaian kita semuanya sudah paham ya, sudah. Ad-dunya mataun wa khairu mataiha mar'atun sholihah. Dunia ini hiasan. Sebaik-baik hiasan adalah wanita yang soleh. Loh, dunia ini hiasan macam-macam. Ada pemandangan di gunung, ada emas di tambangnya, ada mutiara itu semuanya ada artinya. Loh, padahal kalau kita kumpulkan kayak apa itu perhiasan yang ada di dunia, enggak ada. Yang terbaik adalah wanita yang itu. Jadi bapak-bapak, ibu kita ini gak istri kalau soleh itu lebih baik daripada tempat rekreasi yang terbaik. Maka nggak perlu ke rekreasi macam-macam, padang aja istrinya ya. Uangnya yang banyak kasih kan istrinya, seneng apa enggak kira-kira? Loh, itu emas Rojo Brono kata orang Jawa, nggak ada artinya dibanding wanita yang apa? Ketika kita melihat indahnya rembulan, masya Allah, nggak ada artinya dibanding wanita yang soleh. Yang disebutkan oleh Allah fasolihah. Nah, sekarang apa kewajiban wanita? Ida nadorta ilaiha sarrotka. Kewajiban wanita yang pertama adalah menyenangkan suami. Ikutin ya, senangkan Pak Amal ya. Mana tadi uangnya? Oh ini masuk lihat. Bujuku sing rana lain undi mau. Nah, ya jadi itu ibu-ibu tuh kewajiban ibu-ibu adalah menyenangkan ya Pak. Jangan menyenangkan tetangga. Loh. Ini kita naik macan arep lunga, naik omah malah ngemprot. Nah, harusnya tidak. Nah, itulah kewajiban yang pertama. Yang kedua, nanti 4 jam aja. Idza amartaha atau azkar. Nah, mentaati siapa? Suami sudah tentu yang sesuai dengan perintah Allah. Yang ketiga, idza ghibta anha hafadhuka fi nafsiha. Menjaga diri. Ya, ketika suami tidak ada, jangan suami pergi nyusul di belakangnya. Lah, jadi jaga. Yang ketiga, yang keempat, menjaga hartanya. Ibu-ibu pernah dikasih nafkah nggak? Pernah kan? Jelas. Jaga dengan sebaik-baiknya. Jaganya untuk apa? Sudah tentu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang selanjutnya adalah bagaimana supaya memenuhi kebutuhan agama. Kalau ibu-ibu bisa menyisihkan harta yang diberikan oleh suami, maka ketika ibu-ibu infak walaupun tidak usah izin, maka ibu-ibu dapat pahala, suami pun dapat pahala. Gitu. Ya, pahalanya double, ibunya dapat pahala, bapaknya dapat pahala. Inilah kewajiban istri. Pertama, menyenangkan suami. Yang kedua, mentaati suami. Yang ketiga, menjaga diri. Yang keempat, menjaga harta suami. Terakhir, ya, bagaimana sih rumah tangga yang baik? Hadis yang terakhir di riwayat Daruqutni. Idza aradallahu bi ahli baitin khair. Ciri rumah tangga yang baik apabila dikehendaki oleh Allah. Ya. Pertama, faqahum fiddin. Penghuni rumah tangga tadi paham terhadap agama. Ini satu, ya. Jadi suaminya paham dengan agama, istrinya juga paham dengan apa? Agama. Satu. Wa waqara saghiruhum kabiruhum. Dan yang kecil menghormati yang besar. Ini ciri rumah tangga bahagia menurut Allah. Kakak
menghormati adik, adik menyayangi apa? Zaman sekarang ini Masya Allah ya, kadang-kadang lupa mana kakak, mana adik, wong manggilnya sekarang itu hanya namanya. Kang, Mas itu udah lengkap. Dipanggilnya bahasa Jawanya jangkar. Padahal orang tua kita dulu wanti-wanti betul. Jangan, ini hadis betulnya juga. Jangan memanggil orang tua dengan nama. Itu seburuk-buruk panggilan. Ya, itu. Nah, jadi yang kedua adalah apabila yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Yang ketiga, wa razaqahum ar-rifqa fi ma'isyati. Dan Allah memberikan rezeki, rasa kasih sayang dalam kehidupannya. Nih. Jadi ciri ketiga apabila rumah tangga tadi diliputi arif, yaitu kelembutan. Ibu bersikap lembut terhadap bapak, bapak bersikap lembut terhadap ibu, ibu sikap lembut terhadap anak, bapak pun begitu. Gunakan kelembutan sebagai landasan utama untuk rumah tangga. Yang keempat, wal qasdu fi nafaqatihi, dan sederhana dalam pengeluaran belanjanya. Sekarang sehari kira-kira berapa, Bu? 100 ya? Nah, dan sampai nggak ada ribunya kan? 100.000 apa 100 rupiah? Oh, saya kira 100 rupiah. Ya, bukan 100 juta kan? Lu ada loh ya, ini orang beli, Masya Allah ya. Kemarin saya lihat di TV itu ada mangga, harganya itu 10 juta, dan itu aja yang beli loh yuk. Nah, rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang sederhana dalam pengeluaran, jangan berlebihan. Yang keempat, yang keempat ya. Kelima, wa basyarahum uyubahum fayatubu minha, dan mereka sadar dengan kesalahannya kemudian bertobat dari kesalahan itu. Ini yang kelima. Rumah tangga paman mesti akan ada kesalahan. Ibu juga putitin ya. Nah, ketika salah, sadar, kemudian minta ampun baik kepada Allah maupun kepada yang bersangkutan. Inilah 5 ciri rumah tangga bahagia. Pertama, penghuninya paham terhadap agama. Yang kedua, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Yang ketiga, suasana rumah tangga adalah suasana kelembutan dan kasih sayang. Yang keempat, apa tadi? Lupa apa tadi? Tempat sederhana dalam keuangan. Yang terakhir, yang kelima, menyadari kesalahan masing-masing, kemudian bertobat, jangan ngotot. Kalau memang ibu salah ya bilang apa? Salah. Kalau bapak salah ya bilang apa? Salah. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga rumah tangga kita mempunyai 5 ciri yang tadi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rumah tangga Pak Amal dan juga rumah tangga kita semuanya diliputi dengan kebahagiaan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nah, untuk itu sebelum saya serahkan Pak Al-Mujahid sebagai Amir Majelis, mari kita berdoa bersama-sama ya. Rabbil alamin. Sebagai tuan rumah, kami sampaikan jazakallahu khairan atas semua kehadiran Bapak-bapak dan Ibu di tempat kami yang mewah ini. Betul mewah kan? Nah, silakan. Jadi mungkin adat ya, ini kok rasanya nggak sopan benar sama istri yang muda ya. Agar kita ini menghadap Allah tidak sampai tanpa pasangan.
Ini ada mereka semuanya disampaikan juga jazaan katsira. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.